alhamdulillah pada saat ini kita semuanya dianugerahi oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar supaya kita tetap diistiqomahkan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk selalu bisa hadir di dalam majlis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita teruskan hanja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal khamisu, dan yang kelimanya as-salatu, yaitu membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Ya, kemarin bahas adalah setelah mana yang keempat adalah membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Nah, yang kelima, rukun yang kelima adalah mana? Membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Ai wujuban, yakni wajib membaca sholawatnya. Fala tujzi, maka tidak mencukupkan ba'da ghairiha, selain takbir yang kedua, littibai, karena turut kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membaca sholawat dalam menyolatkan mayit, ya, di takbir yang kedua, maka tidak cukup dan tidak jadi membaca sholawatnya selain daripada takbir kedua. Beda dengan Fatihah yang bahas malam Jumat kemarin. Beda dengan Fatihah mah boleh disimpan di mana wae. Mau takbir pertama, mau takbir kedua, mau takbir ketiga, ataupun takbir keempat baca Fatihah mah jadi, cuma lebih afdol di takbir yang pertama. Nah, untuk sholawat harus di takbir yang kedua, maka tidak jadi kepada disimpan sholawat di setelah takbir selain daripada takbir kedua, bertakbir kahiji, katilu, keempat tidak jadi. Allah Ta'ala berkata fi syarhil minhaj, di dalam syarah kitab minhaj, li fa'li salafi, karena pekerjaannya ulama-ulama salaf. Ya, ulama-ulama salaf adalah ulama-ulama yaitu setelah mana? Setelah sahabat, ya, para tabi'in, para abu tabi'in, atau disebutkan ulama-ulama salaf. Ulama salaf adalah yang kalangan tabi'in, atau tabi'in. Setelah itu ulama khalaf. Ulama khalaf adalah setelah tabi'in, atau tabi'in. Wal khalqi, dan wa khalafi, dan ulama khalaf. Nah, itu. Lipali, karena pekerjaannya ulama-ulama salaf, wa khalafi, dan ulama-ulama khalaf. Itu pekerjaannya ulama salaf, ulama khalaf, itu ketika menyalatkan mayitnya adalah membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Waktu sannu, dan disunatkan apa as-sholatu, membaca sholawat alal ali, kepada keluarganya kanjeng Nabi, fiha, di dalam takbir yang kedua. Wa du'a, dan berdoa, mendoakan lil mu'minina wal mu'minat, di dalam kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, akibaha, setelah membaca sholawat. Disunahkan, ya, disunahkan membaca sholawatnya kepada mana? Kepada keluarga kanjeng Nabi. Jadi baca sholawatnya enggak kepada kanjeng Nabi saja, karena yang fardunya kepada kanjeng Nabi. Maka ketika takbir yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup segitu ya. Gitu ya, karena wajibnya baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Adapun tambah wa ala ali, kepada keluarga, itu hukumnya sunnah. Dan mendoakan kepada mukminin dan mukminat setelah membaca sholawat. Walhamdu, dan memuji kepada Allah qabla sholati ala Nabi, sebelum membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Jadi sebelum membaca sholawatnya, memuji dulu kepada kanjeng Nabi. Ya, kalau kita kan kadang-kadang Allahu Akbar langsung aja Allahumma sholli ala, gitu kan? Nah, memuji dulu, alhamdulillahirabbil alamin, bisa hamdan yang panjang, ya, alhamdulillah, ya Tuhan, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu, ya. Intaha, nah, telah berakhir ini dauhan Syekh Islam. Qala Syarqawi, qala telah berkata siapa? Syarqi, Imam Syarqawi, wal afdalu, dan yang paling utama, antakula, yaitu berucap orang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ujinya. Alhamdulillah, walaupun alhamdulillah rabbil alamin, wa kharaja, dan keluar bi sholati, kepada
membaca wa kharaja dan keluar wa bisolati dengan baca sholawat alal ali kepada keluarga kanjeng Nabi, assalamu alaihim dengan lafaz assalamualaikum. Jadi mana sebelum baca sholawat tadi baca alhamdulillah hirabbil alamin, terus baca sholawat, terus baca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi, dan dikecualikan dengan bahasa sholawat kepada kanjeng Nabi. Dikecualikan membaca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi dengan baca mana? Assalamu alaihim. Jadi tidak. Jadi mana? Jadi Allahumma sholli ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, seperti enggak boleh Allahumma sholli ala ali Allah dengan apa? Kepada keluarganya assalamu alaihim. Enggak. Jadi itu tidak dikecualikan. Jadi tidak boleh misalkan ya, nanti alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamu alaihim, enggak, tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fala yusannu, maka tidak disunatkan alal mu'tam itu assalamu alaihim alal mu'tamadi menurut kaul yang mu'tamad disanahkan. Intaha, telah berakhir itu dauhan Imam Syaratawi. Wa aqallu sholati, nah, dan paling sedikit-sedikitnya membaca sholawat kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling sedikit-sedikitnya sholawat ketika menyalatkan mayit takbir kedua. Wa akmaluha, dan sempurnanya baca sholawat yaitu mana ma ba'da tasyahud akhir, yaitu baca sholawat setelah tasyahud akhir. Apal tuh sholawat setelah tasyahud akhir? Sok salat tara? Sok salat sok. Salawat setelah tasyahud akhir apa enggak? Ngaulang geuning teu hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sempurnanya membaca sholawat ketika takbir kedua adalah itu sholawat yang biasa dibaca setelah tasyahud akhir, tahiyat akhir. Di situ nya tasyahud ke tahiyat tahiyat akhir, itu sholawat Ibrahimiyah gitu ya. Asadisu, lanjut. Asadisu yang keenamnya ad-du'ai, yaitu mendoakan lil mayyiti kepada mayit ba'da tsaliyastati setelah takbir yang ketiga. Yang ke syarat ya, rukun yang salat mayit rukun yang keenamnya adalah mendoakan kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Ai wujuban, yakni halnya wajib. Itu mendoakannya. Fala yujiu, maka tidak mencukupkan itu doa ba'da ghairiha setelah selain takbir yang ketiga. Maka tidak mencukupkan itu mendoakan kepada si mayit setelah takbir selain daripada takbir yang ketiga. Jadi harus pada takbir yang ketiga. Wala budda, dan mesti ayyakuna, yaitu ada itu doa bi ukhrawi, dengan bangsa doa akhirat. Jadi mana harus ada itu doa yang mendoakan tentang akhirat. Ulah ngadoakeun ka mayit tentang dunia. Ya, mayit geus paeh hareupeun kita depan kita salatkan gitu kan. Allahumma ja'al hadil mayyiti ghaniyan, itu jangan. Ya, tong didoakeun beunghar. Ya, gitu ya. Kenapa? Ya, jangan didoakan dia punya ini punya itu, tong doakeun beunghar tong. Jangan didoakan jadi orang kaya geus paeh. Ya, doakeun beunghar mah harieup keneh we, ya itu. Ya. Seperti mana Allahumma tuf bihi aw la tufallahu bihi li anna dzalik. Allahumma ya Allah, ya kan? Allahumma tuf bihi, Allahumma tuf bihi dengan lafaz Allahumma tuf bihi, Allahumma tuf bihi li anna dzalik, karena sesungguhnya itu doa Allahumma ya. Lafaz Allahumma tuf bihi yang nafa'uhu, itu manfaat itu kepada mayit bifaqi, dengan
dengan melepaskan ruhnya itu semayit fil akhirati di akhirat. Bikhilafin nahwi Allahumma fad tarikatahu fa innahu la yakfi. Nah, jadi mana boleh, mana berdoakannya seperti Allahumma tub bihi, Allahumma la tafallah, Allahumma tub bihi au la tafallahu bihi. Kenapa? Karena sesungguhnya doa itu manfaat kepada si mayit kata di akhirat. Bilahi bihilapi berbeda dengan doa nahwi Allahumma fad tarikatahu fa innahu la yakfi. Berbeda lagi dengan mana doa supaya lapan ini Allahumma fad tarikatahu, Allahumma fad tarikatahu fa innahu, maka sesungguhnya itu doa tadi la yakfi, tidak mencukupkan. Itu doa Allahumma wa minal masnuni, dan tidak dan itu jadi tidak disunatkan. Cina, yang di mana jangan Allahumma fad tarikatahu, jangan seperti itu ya, gitu. Allahumma atau dengan ini doanya Allahumma ya, wah Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sabirina wa dzakirina wa umsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihim 'alal islam wa man tawaffahu minna fa tawaffah 'alal iman. Allahumma tarikna ajruhu wa la tuftina ba'dahu. Seperti itu doanya. Itu doa ba'da takbir yang ketiga gitu ya. Banyak yang manawe gitu kan. Kalau kita biasa yang pendek Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ghfir. Itu segitu juga cukup sebenarnya. Tapi waktu mana Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Jadi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina sabirina, itu wa dzakirina lilatui. Dan lihat sikon, lihat sikon. Apalagi ketika kita jaga sebagai makmum, mari imam menangis takbir keempat, kita jangan terusnya doa ketinggalan nih seberesnya gitu ya. Itu ya dengan doanya. Katanya Allahumma min ahyina, artinya Allahumma ghafir li hayyina, Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni engkau li hayyina dengan kehidupanku, wa mayyitina, dan kematianku, wa syahidina, dan hadirnya aku semua, wa ghaibina, dan gaibnya kami semua, wa sagirina, dan kecilnya kami semua, wa kabirina, dan besarnya kami semua, wa dzakirina, dan perempuannya kami semua, unsana, dan perempuannya kami semua. Yaitu Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, man, kepada seorang ahyaitahu, yang menghidupkan engkau kepada itu orang, minna, hanya tetap dari kami semua, fa'ihi, maka semoga menghidupkan engkau kepada orang alal islami, matapan kepada agama Islam, waman, dan para orang tawafaful, yang telah mematikan engkau kepada itu orang, minna, dari halnya tetap dari kami semua, fatawafatuhu, maka wafatkanlah kami semua alal imani, tetapan kepada dalam keadaan iman. Itu jadi ini Allahumma ghfir hayyina wa mayyitina, mendoakan kepada kita dan kepada mayit. Terus Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tuftina ba'dahu. Allahumma ya Allah la tahrimna, la tuhrimna. Semoga jangan menghadapkan engkau kepada kami semua ajruhu, kepada ganjaran selain mayit, wala tuftina, dan semoga jangan memfitnah engkau kepadaku ba'dahu, setelah ini mayit. Ya. Jadi mana kita mendoakan kepada minta kepada Allah, semoga tidak menghadapkan engkau ya Allah kepada kami semua setelah kepada ganjaran menyolatkan mayit, wala tuftina, dan juga semoga jangan memfitnah engkau kepada kami semua ba'dahu, setelah ini mayit. Tsumma yaqul, terus berucap lagi orang yang salat tadi, Allahumma ya, Allahumma inna hada abduka wa ibnu abdika ila akhiri dunya. Allahumma inna hadal abduka wa ibnu abdika ila akhiri doa. Teruskan bacaan tapi ke akhir doa. Cina ada doanya di nama kayak ya, gitu doanya ya. Doa mayit gitu. Jarang hafal sihnya, jarang panjang tim, jarang dipakai
yang dipakai kita yang biasa kita mau pengen buru-buru beres gitu ya. Nah, itu. Al-masyhur yang kemasyhur, lakin tetapi mahalul ityani, tetapi tempat mendatangkan kepada ini doa bihi kepada ulama ada bil balik, itu mayit yang balik, walau majnunan, walaupun ada itu mayit mayatnya yang gila, balago yang balik itu majnun, wadawama dan langgeng junuduhu edarnya itu si mayit ila mauti, sampai mayit itu sampai matinya si majnun. Ini doa yang masyhur, doa yang kemasyhur dari Allah maghfir hajina wa mayyitina, gitu kan. Nah, itu maka sok kadang-kadang sok dipakai doa tahlil gitu nya. Itu sudah kemasyhur gitu. Tapi katanya ini tempat mendatangkan doa ini khusus adalah mana? Atau untuk doa ini, doa Allahumma inna hadal abduka wa ibnu abdika. Ini doa dikhususkan untuk mana? Untuk mayit yang sudah balik. Ya, walaupun mayitnya yang sudah balik tadi, walaupun tadi hidupnya dia dalam keadaan gila dan langgeng kegilaannya sampai dia mati, maka doakan dengan itu. Bayangkan ya. Amma sagiru fayaqulu fihi ma'a du'a il awal Allahumma ij'alhu faratan wallahu a'lam bisawab. Nanti ada pun doa untuk mana? Untuk anak-anak ada doanya lagi khusus jatuhnya. Jadi dalam menyolatkan mayit itu doanya nanti mana ada doa untuk orang dewasa yang sudah balik, juga ada doa untuk anak-anak. Ya, doa anak-anak gitu. Jadi ketika kita menyolatkan anak yang belum balik, ada doanya khusus. Ya, doanya khusus, doa anak-anak ya. Gitu. Jadi enggak pakai doa yang biasa. Kadang-kadang yang umum kadang-kadang enggak tahu mah doa itu. Semuanya itu ya. Doa yang biasa, padahal mah ada ya. Doa khusus untuk anak-anak gitu. Bismillah. Nah, kita lanjut bahasan kitab Risalatul Mu'awanah ya. Bahasan yang lalu bahwa kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya pirang-pirang wirid itu mempunyai banyaknya bekas tapak ya, membekas kepada menerangi hati dan juga menguatkan kepada mana? Kepada badan gitu ya, menarifan kepada badan daripada wiridan. Tetapi bisa dohirnya dan bisa nampak kekuatan daripada bekas daripada aurat itu mana? Ketika kita mendawamkannya itu aurat dan membulak-balikannya aurat di wirid, baru wiridan tersebut akan nampak, membekas, mencahayai, menerangi hati dan menjadi kekuatan di dalam badan. Gitu. Maka di mana? Maka kita mana tiap-tiap wiridan tiap-tiap wiridan di tiap-tiap waktu, maka kita harus mana? Harus dengan istiqomah dan juga harus dengan mana? Dengan dibulak-balik. Continue bolak-balik. Seperti mana wiridan kan ada kadang-kadang tiap-tiap wiridan ada bilangan-bilangan tertentu ya, ada bilangan-bilangan khusus kan. Kadang-kadang kita juga suka mana, kadang datang ke ustaz, ke kiai minta amalan, oh ini amalkan sekian gitu. Nah, itu adalah wiridan ya. Maka ketika kita ditentukan seperti itu, kata ustaz, kata kiai, wiridkan ini setelah sholat 7 kali, jangan dikasih lebih, jangan dikasih kurang ya gitu. Kenapa? Kan harusnya lebih, kalau lebih bagus, betul. Enggak. Asalnya beda di situ, asalnya bekasnya beda. Bapak punya ATM? Ada punya ATM punya? Ayo nomor PIN. Kira-kira kalau nomor PIN dilebihan bisa keluar semua? Nah gitu. 3 kali PIN-nya salah diblokir. Nah kita wiridan itu hitungannya kata ulama segitu kau sok dilebihan ya, jangan berlebihan. Berbeda ketika mana wiridannya itu
wiridlah kamu sebanyak-banyaknya, minimal sekian. Nah itu lain lagi, bebas itu mah. Oh paling sedikit 100, oh kita pengen 1000, apa teh teuing eta mah silahkan, nggak ada patokan. Itu ada beda mana wirid ini mah 7 kali itu selesai, oh ini 40 kali selesai, jangan dilebihkan. Adapun ketika itu minimalnya, beda ya, beda ya, beda seperti itu ya. Ketika mana, oh kadang-kadang ini orang baca apa segini 40, tiba-tiba 100, kadang-kadang jadi 1000 itu ya, 1500, oh berarti mana itu mah ada, berarti ada doa minimal, itu beda lagi minimal ya, minimal. Dan kadang-kadang doa wirid juga ketika wirid hariannya sekian-sekian, pas diri ada makan beda ya. Contoh ayat kursi ya, ayat kursi saya jajan dulu mana wirid habis maghrib, sisa habis maghrib masih itu 7 kali gitu kan, tiap sholat 1 kali ya. Ketika di riyadhah mah tiap malamnya berapa, 70 kali atau 170 kali. Puasanya berapa hari? 40 hari itu ya. Ya yang jadi mah tuh ya, gitu olah barang dahar rae. Gitu. Terus mana ketika kita mendawamkan, ketika kita bahasan kemarin, ketika kita meninggalkan aurat, itu kita harus continue aurat terus gitu kan, tergantung tadi tempat-tempatnya sudah kita tempatkan di mana, seperti bahasanya lalu kita harus memanage waktu gitu kan. Di situ maka ketika kita gugur yang kita tidak melakukan aurat tadi, maka mengkodoknya itu aurat di kodoan wiridannya. Ketika tadi nggak wiridan, kodoan gitu. Kenapa di kodoan gitu ya, supaya apa? Supaya kamu itu tidak terlepas dari itu wiridan, dan supaya kamu supaya membiasakan kepada nafsu kamu menjaga kepada itu wiridan. Karena nafsu itu kan, nafsu mah bawaannya nggak mau dibawa wiridan, nggak mau, amalan tuh nggak mau. Maka ketika wirid sudah terbiasa lewat, supaya apa? Melatih si nafsu supaya dia mana istiqomah terus gitu, istiqomah seperti itu. Jadi harus diqadah. Wa qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dan amin ya Allah hirman. Wa mata ayisat, dan di mana-mana atau kapan-kapan terputus minka darimu apa an nafsu, dari si nafsu, innaka sesungguhnya kamu la tidak dermawan kamu bitarki auradika kepada meninggalkan itu pirang-pirang wiridan, hatta tadarokaha sehingga menyusul kamu kepada itu wiridan bil qadoi dengan qadok. Maka kapan-kapan kamu putus nafsu kamu daripada wiridan, jadi mana? Maka kamu jangan bermurah hati untuk meninggalkan wiridan itu ya. Kalau dermawan, berehan, gitu kan, murah hati kepada manusia kan boleh, kita harus menghambur. Tapi mana kita membiarkan, mana kita terlalu berehan, terlalu murah hati kita dengan tidak wiridan, itu ya. Jadi mana kita harus pelit tidak wiridan. Jadi pelit tidak wiridan berarti harus wiridan terus, jangan sampai tiap harinya kosong. Gitu. Sehingga menyusul kamu kepada itu wiridan dengan kodok. Sehingga kamu menyusul dengan kodok. Maka kita baca sholawat, kalau kita sudah continue sholawat sehari 300, sehari enggak, besoknya kodokan gitu. Supaya mana? Karena kebayang kalau kita sudah dirutinkan, sudah didawamkan, terus kita mengkodok itu wiridan ketika yang kita tinggalkan. Kalau satu hari enggak ketinggal, sehari kita baca sholawat nih biasa sehari 300, sehari enggak, pas hari berikutnya berarti sehari baca sholawat 600, kodokan 300, kelewat lagi sehari, berarti mana? Aduh, yang pokok 300 ini 2 hari kelewat, berarti di 600. Makin banyak kita terlewat, gitu kan? Makin banyak kodokan. Karena seperti itu dilatih itu, maka mana kita nafsu kita jadi nggak mau nantinya, nafsu kita nggak mau ninggalin wiridan. Kenapa? Kebayang 5 poin itu wiridan 5 kali
300, 1.500, 300 gini cangkel, gitu kan? 300 gini cangkel, apalagi 1.500. Nah, supaya untuk menghindari tadi mana ya tadi harus continue. Misalkan kita wirid Quran, ya, wirid Quran kita, sok wiridkan Quran continue kita mau tiap hari pada sholat dua misalkan pada sholat 2 lembar, terus gitu. Ketika enggak di kodoan, misalkan kita continue nih 5 waktu setiap habis sholat 2 lembar, berarti kalau 5 rakaat 5 kali sholat berarti 10 lembar, berarti satu juz target gitu ya. Kita satu hari harus dapat baca Quran satu juz, mau tidak mau ya dicicilnya mana tiap habis sholat 2 lembar, jadi itu berat ya, itu berat. Maka ketika kita lewatkan satu waktu untuk tadi waktu habis satu waktu sholat tidak baca Quran, maka nanti misalkan lohor terbaca Quran, asar wayahna 24 lembar gitu kan. Ketika enggak satu hari, maka satu hari itu satu kali duduk kita harus selesaikan satu juz dikodok gitu terus. Nanti mana akan continue, terbiasa si nafsunya ya, si nafsunya ya toh ya. Itu supaya mana kita penuhi waktunya dengan amalan-amalan selain daripada amalan kita mencari ma'isyah gitu kan, mencari usaha, mencari pekerjaan, mencari nafkah gitu kan. Maka di situ ada aurat dan juga ada aurat yang bisa dilakukan kita sambil bekerja, seperti baca sholawat yang kita hafalkan masih bisa dikerjakan sampai baca sholawat. Baca misalkan kita wirid sholawat yang mana yang banyak sholawat ya, enggak terfokus satu wiridan saja, enggak terfokus satu sholawat saja. Misalkan kita yang sudah rutin nih yang grup sholawat, saya sehari sholawatnya 300 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sehari 300 etawe hungkul tambahan sama yang lain ya gitu. Saya cukup 300 sehari udah setor sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya kan, 300 res tidak tambahan yang lainnya, sholawat Jibrilnya itu 1000 gitu sehari gitu kan. Sholawat kamilahnya tiap habis sholat 11 kali gitu ya, sholawat kamilah hayang beunghar, sholawat kamilah wiridna gitu, hayang loba duit, hayang beunghar sholawat kamilah tiap habis sholat 11 kali ya. Itu tenawan pelet hayang beunghar, hayang loba duit sholat kamilah aranjeun mah beunghar hayang loba duit hayang ayeuna dan mumul ya nya heueuh teh dibang puspas saya bungkul ya dibang puspas deui gitu kan. Tutup lubang gali lubang pasti gajian teh gitu ya. Mana itu ya, dari mana hasil kita usaha supaya tambah dengan wiridan supaya jadi barokah ya, jadi barokah. Kadang-kadang mah datang rezeki yang tanpa disangka ya, disangka gitu ya. Itu itu sholat kamilah, sholat fatih ya. Sholat fatih juga sholat pembuka itu kan. Al-Fatih 5 ugliq Al-Fatih juga terbuka itu kan, terbuka 5 ugliq kepada setiap yang terkunci itu. Sholat fatih itu pembuka ngaji hese wae bisa sholat fatih dibuka 5 ugliq, setiap yang terkunci dibuka sholat fatih. Sholat kepada Nabi itu nya sholat pembuka itu kan. Mana kita ngaji nggak paham wae gitu kan, dibuka kuncinya sholat fatih. Rezeki nggak mudah, cair rezeki, sholat fatih buka ya itu ya. Kita cukup ku amin bacakeun sholawat langsung loba itu hayang buru-buru kawin telaku wae sholat fatih sing loba tuh tong bobogohan wani mah datangan ka kolotna langsung lamar. Namun tibang bobogohan di tukang ulah ka wani teh, dan aya lamun lalaki mah datang ka kolot langsung diminta. Tak kawin dia pulang langsung. Tak kawin bener.
Ya toh. Mata patat maka di mana-mana gugur atau lapur dari kamu itu wiridan. Badar tak mangka menyegerakan kamu ila fa'liha kepada mengerjakan itu aurati awqatiha di pirang-pirang waktunya itu wiridan. Maka tatkala kamu meninggalkan itu wiridan, nah badar tak maka bersegeralah kamu ila fa'liha kepada mengerjakan itu wiridan fi awqatiha di waktu-waktunya itu wiridan. Buru-buru kerjakan, jangan diengke-engke, nanti begitu ya, toh. Maka seperti mana, ini sebagai contoh aja ya, seperti yang sudah dawam sholawat dari maghrib sampai maghrib lagi yang 300 gitu, jangan dimepetkan ke asar ya, di awal wiridnya gitu ya. Ini mah saya biasanya mepetin ke asar aja gitu ya. Jangan sampai nanti ketika dimepetkan ke akhir pas wiridan ayah kegiatan nu sajen, ada yang lain, akhirnya mana enggak membaca sholawat ya tuh. Oh jadi nah gitu ya. Jadi mana di awal boleh dicicil ketika kita target 300 sehari gitu kan. 300 berarti kalau dibagi-bagi tiap habis sholat 5 kali 300 bagi 5 berapa? Genap puluh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genap puluh tiap habis sholat lila mal. Wow. Jangankan 30 100 bisa kieu. Habis sholat. Gitu. Bisa? Ya, bisa ya. Jawab. Bisa jawabnya laksanakan. Atau ya, kita. Waqala dan benar-benar telah dadawu siapa Sayyidi Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman As-Suqafi. Syekh Abdurrahman As-Suqafi rahimah radhiyallahu taala anhu. Malam yakun man barang siapa orang lam yakun yang tidak ada ini orang lahu man barang siapa orang lam yakun yang tidak ada lahu untuk ini orang wiridan bahwa maka itu orang kirdun itu monyet ya. Ini kata siapa? Bukan kata saya, kata Syekh Abdurrahman As-Suqafi. Barang siapa orang yang tidak ada di itu orang wiridan bahwa maka itu orang kirdun monyet ya. Bahkan dalam kaidah yang lain mantar kal wirda bahwa kirdun. Barang siapa orang yang meninggalkan wiridan bahwa kirdun maka itu monyet. Jangan meninggalkan wiridan. Mau wiridan yang mana? Walaupun di wiridan lebih sholat. Habis sholatnya ulah likum-likum gajleng ya, batur ma assalamualaikum astagfirullah Allahumma anta salam nikah salam, ini ma assalamualaikum Allahumma lantas jalan gitu ya. Jadi harus baca istighfar la ilaha illallah Allahumma anta salam nikah salam alaikum salam salam wajhal jannata darul salam tabaruk tarabadzal jalali wal ikram gitu kan. Subhanallah minimalnya gitu, subhanallah 33 ya. Kajang ulah subhanallah 33 lah, alhamdulillah 33 jangan dikituin. Baca subhanallah sampai 33, alhamdulillah sampai 30 terus Allahu akbar gitu kan. Ya. Yang mana yang intinya misalkan ketika kita memang repot-repot banget gitu, tuh betah-betah ting di masjid anu intina we. Yang kewaridnya dari Rasul, gitu. Yang kewaridnya cukup segitu juga. Ya, itu. Nah, adapun yang tambahnya dari ulama boleh, mau baca silakan enggaknya terserah, gitu kan. Kalau memang kita lagi benar-benar kita urgen minimal tadi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mah itu yang habis sholatnya dibaca minimal eta wiridan supaya mana eta bisa tergolong mana mantar kalau wiridan bahwa kirdun. Barang siapa orang meninggal wiridan bahwa kirdun mau itu ya itu. Maka kalau kita nggak mau disebut monyetnya kudu baik wiridan. Mau itu wiridannya bebas, mau wiridan sendirian mangga, mau berjamaah bareng imam ya mangga itu. Cuma kita jangan suudon kepada orang yang assalamualaikum dan langsung leos, jangan. Mungkin ya itu mana lagi sibuk, ada keperluan yang lain, mungkin mana wiridannya sambil jalan. Boleh gitu wiridan sambil jalan? Oh boleh. Ya
boleh, tapi jangan jadi landasan mentang-mentang Pak Ustadz yang wiridan sambil jalan boleh. Saya mah sambil jalan we bari balik ulah, nggak sibuk-sibuk amat mah. Rek naon sih ka ieu mah, rek nyusu sore keneh nyusu ge ka ieu mah ge. Ya, gitu kan? Pulang habis maghrib lewat maghrib pulang ke rumah gitu kan, ngapain gitu kan, nyusu sore keneh ya, makan, biasa makan ya makan gitu kan, apalagi yang puasa gitu kan, bahkan mana itu dalam mana ya, karena habis maghrib sama isya itu adalah ijabah, isa'ain bahasanya juga ya kan. Wa qala, ada telah berkata sabul arifin, sebagiannya para ulama ahli ma'rifat, al-waridatu ari pirang-pirang yang datang cahayanya ma'rifat, min haitsu itu dari jihad al-auradu pirang-pirang wiridan. Paman lam yakun, paman barang siapa orang lam yakun yang tidak ada lahu kepada itu orang wirdun wiridan fi dohiri, dalam dohiri itu orang, lam yakun maka tidak bukti lahu kepada itu orang waridun, apa itu yang datang nur ma'rifat fi sarorihi, dari pirang-pirang batinnya itu orang. Ini kata sebagian ulama ma'rifat, al waridatu ari pirang-pirang yang datang dari cahaya ma'rifat yaitu min haitsu, itu dari jihad al-auradi, pirang-pirang wiridan. Jadi mana datangnya pirang-pirang cahaya ma'rifat itu ya, datangnya pirang-pirang cahaya ma'rifat itu daripada jihad wiridan. Maka barang siapa orang yang tidak ada di orang tadi wiridan yang dohir ya, wirid yang dohir kita, maka tidak ada di itu orang apa cahaya yang datang di dalam pirang-pirang batinnya itu orang, itu wiridan. Maka mana ya gitu kan, ya kan ini kita masuk kepada bab ilmu tasawuf, malah salah satu pada mana adalah memperbanyak amal. Dan itu amal untuk menerangi hati, membersihkan hati, itu amal wiridan itu ya, wiridan itu untuk menerangi hati. Seperti mana baca rotib itu wiridan ya, rotib al-hadad, rotib al-atos itu wiridan. Nah kita alhamdulillah sudah continue misalkan tiap malam Selasa, malam Jumaah gitu yang bareng-bareng, alhamdulillah. Yang masing-masingnya di rumah masing-masing ya, tiap harinya di rumah, mau itu pada maghrib, mau itu pada subuh gitu kan. Kalau rutinnya mana orang dawang kan pada maghrib lalu pada subuh itu wirid al-atos al-hadad itu mau boleh sehari sekali boleh, mau dimasalkan abad maghrib ada al-hadad, subuh al-atos atau dibalik juga boleh, itu wiridan ya. Jadi mana di sela-sela itu ya, sela-sela itu ya, sela-sela kita tidak ada kewajiban yang lain, tanamkan itu wiridan gitu. Tapi ketika mana pas mana udah dawam wiridan bentuk dengan ngaji, wajahna wiridnya simpan dulu ya, wiridannya simpan dulu, ngaji dulu itu ya, ngaji dulu. Kenapa? Wiridan mah tetap hukumnya sunnah, ngaji mah wajib. Di situ jangan sampai mana ngaji kalah sama wiridan itu, karena kita udah continue nih, udah dawam wiridan ya, sholawat segala macam, maka ngaji aja dulu. Nanti setelah ngaji baru kita wiridan, walaupun misalkan walaupun tidak pas waktunya ya, tidak pas waktunya. Biasa saya wiridan habis maghrib, pas ngaji habis maghrib, biarin nanti bisa wiridannya habis isya, karena terhalang dengan ngaji misalkan, seperti itu boleh ya. Apalagi terhalang dengan perkara yang wajib ya, dengan terhalang yang bukan wajib pun kita meninggalkan, nanti dibahas itu boleh. Kenapa harus dikodok itu jadi wajib? Kodoknya enggak sebenarnya ya, kodoknya enggak jadi wajib. Harus dikodok itu bukan berarti wiridan menjadi wajib, bukan. Cuma mana ketika ada bahasa tadi, ketika kita punya wiridan terus harus continue, ketika kita meninggalkan wiridan terus ada kodok, itu bukan wajib derajatnya, bukan. Supaya melatih nafsu kita, supaya mana terbiasa tanggung jawab untuk wiridan tersebut,
Supaya jangan dibiasakan. Udah karena apa? Karena ketika melakukan amal itu, kalau satu kali sudah enggak, itu kita berani yang kedua kali meninggalkan. Ya, sudah dua kali meninggalkan, berani yang ketiga kali terus, sudah tiga kali berturut-turut tinggalkan, nggak salah pas kayak itu nanti. Bablas sudah. Disitulah mana ada kode supaya apa? Ketika dikodo mana makin lama kita meninggalkan, berarti makin banyak untuk dikodo, sehingga nafsunya mana nafsu kita diarahkan lagi supaya mana menyelesaikan kode-kodenya terus, supaya mana continue lagi dawamnya wiridannya itu. Ya, dalam berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan apa saja, tidak hanya wiridan kita, sholawat, wiridan Al-Quran, wiridan enggak, dalam kehidupan kita. Ya, itu dalam kehidupan kita. Bahkan mana dan ketika kita dalam pola hidup kita kan, pola makan kita juga harus continue harus tetap, jangan asal gitu kan. Ketika kita pengen sehat kan mana makan harus tepat waktu kan gitu dalam ilmu kesehatan. Ya, ulah sakasampurna gitu kan, harus continue di situ. Ya, itu mana termasuk juga dalam kebaikan apa kita masuk mana kita untuk supaya badan sehat, olahraga kan harus continue. Ya, harus continue baru kita bisa sehat. Nah itu ya, semua dalam kebaikan, mau dalam sodako sama sodako, wiridkan sodako. Saya mewiridan subuh gitu kan, continue tiap habis subuh sekoropak misalkan gitu kan, wirid di situ ya. Walaupun nggak perlu gede, yang perlu mana istiqomah nah. Ya, baca Quran kita kudu tidak harus satu kali duduk dapat 1 juz 2 juz, nggak perlu. Gitu. Walaupun mana continue kita habis sholat 1 lembar misalkan, yang penting continue. Daripada 1 kali duduk 2 juz tapi pulang 2 bulan dengan ngaji. Itu ya. Itu kan enggak. Seperti kita gitu kan, bulan puasa kejar target gitu kan, sehari sampai dapat 1 juz sampai 2 juz bulan puasa, beres ya lebaran, di lebaran ngaji Quran lagi. Ya, puasa lebaran ngaji Quran lagi lebaran beres ya, itu tentuikeun deui kayak nyambung ke Ramadan yang akan datang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, gitu ya wiridan ya. Allah. Ya, gitu kan. Gitu kan. Rada mending kita datang hiji ikut wiridan Quran terus tadarus gitu kan sampai akhir gitu kan. Iya mau kumaha pas dijul Quran hunkul ngilungan teh. Pas dijul Quran hunkul gitu nyutnya gitu kan. Tapi alhamdulillah juga masih alhamdulillah daripada enggak sama sekali. Ya, 14 ya. Harian enggak, bulanan enggak, nujul Quran ya enggak gitu kan. Jangan ya. Mana seperti itu ya. Allah wa alaika bisidqi walizumi walujumil wasiti min kulli amrin wa khud min a'mali ma yatawallahu a'lam bissawab. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan kali ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan wasilah perkumpulan kita semoga kita semua keluarga kita diberikan taufik hidayah, disoleh-solehahkan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk selalu bisa taat istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabul, urusan kita dilancarkan, rezeki kita dimudahkan, diluaskan, dibarokahkan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan usaha-usahanya dilancarkan, dibarokahkan, dan juga rezekinya dibanyakan, duitnya dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kepada kita, semoga digolongkan oleh Allah kepada golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan kelak semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.